Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku
Tuhan, kita mau tundukkan kepala kita sejenak. Kita mau datang dengan segala kerinduan kita. Terima kasih Tuhan. Bawa kerinduan-Mu. Bawa kerinduan kepada Tuhan. Yesus. Di bait kudusnya, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan senang
Engkau setiap kasih setiamu Tuhan yang selalu melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau tidak akan meninggalkan Tuhan perbuatan tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan berbagi hari ini Tuhan, Kamu melepaskan Tuhan segala duka cita kami Tuhan dan Kau mengganti dengan sukacita kami Yesus. Haleluya Tuhan, sekarang Kau memulai ibadah hari ini Tuhan, Kau berkati kami, Kau sertai kami. Itu Tuhan Yesus Kristus, semuanya siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Siapa dan siapa yang percaya bahwa kita menyembah Allah yang hidup? Amin. Katakan kanan kirimu, sebab Tuhan hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup. Haleluya. Bahkan mati untuk kita. Bahkan mati, tebus dosamu, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sekali lagi katakan, Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Yesus namanya. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosamu, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup. Katakan ku tak gentar Tuhan. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup. Tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan karena ku tahu. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali katakan ku karena ku tahu. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Karena pengorbanan Tuhan membuktikan cinta kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik. Amin. Haleluya. Sebab Dia mati bagi kita.
Dia juga bangkit bagi kita. Dia hidup untuk menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Katakan Tuhan Yesus baik. Bersorak-sorai untuk Tuhan kita. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, dan Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan, dan Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Sekali lagi katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, dan Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hati kami, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, dan Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Mari sama-sama kita angkat jempol kita. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Katakan, He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. And sekali lagi katakan, He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Masih kuat berdiri Bapak Ibu Jemaat Tuhan? Yang sudah tidak kuat berdiri boleh duduk. Kita yang masih muda-muda, kita mau memuji, memuliakan Tuhan lebih lagi. Amin. Karena sungguh nyata kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari,
diselamatkan dari dosa-dosa kita. Sungguh nyata kuasa Tuhan, sungguh nyata kasih Tuhan. Mari sama-sama kita nyatakan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Katakan dengan segenap hatiku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Haleluya. Mari beri kemampuannya Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Supaya Kau Tuhan tempat kami bersandar. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari pujikan dengan segala kerinduan kita. Katakan Kau telah buktikan Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri.
Sungguh kami bersyukur saat pagi ini Tuhan. Seperti pujian yang kami naikkan di pujian terakhir ini. Hanya Engkaulah jawaban dalam hidupku. Hanya Engkaulah yang akan menuntun, membimbing di dalam setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan. Pada pagi ini kami datang di dalam rumah-Mu untuk kami boleh bersyukur, untuk kami boleh mencari wajah Tuhan, untuk kami boleh membalas cinta kasih-Mu melalui setiap pujian, penyembahan, pengagungan kami. Engkau yang tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu ada di dalam setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Urapan-Mu mengalir pagi ini. Terlebih hamba-Mu Tuhan, kalau sebentar akan menaburkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, siapa yang percaya kepada Dia, yaitu kepada Yesus, tidak akan pernah dipermalukan. Kami percaya ada kuasa, ada mukjizat. Tuhan nyatakan pagi ini, satu bukti hamba-Mu ada di tengah-tengah kami yang akan memberkati firman-Mu, seluruh sidang jemaat-Mu. Kami percaya setiap apapun yang dibawa jemaat-Mu pada pagi ini, jawaban ada di dalam setiap kebenaran firman-Mu. Terlebih perjamuan kudus pagi ini Tuhan, satu bukti bahwa Engkau telah memberikan hidup-Mu, menggantikan kami manusia yang tidak layak. Kau layakkan kami untuk menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan, yang boleh menguatkan, meneguhkan iman kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, maupun yang mengembalikan perpuluhan. Tuhan yang mengembalikan dengan berkat-berkat yang melimpah. Mari Tuhan, kami buka hati kami buka jiwa kami untuk mendapat kekuatan yang baru, yaitu setiap firman-Mu. Kami sambut firman-Mu saat pagi ini Tuhan. Demi dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita boleh bersyukur pada saat pagi ini hambanya Bapak Pendeta Joko Sembodo ada di tengah-tengah kita. Kalau kemarin ya kami mendengar, melihat apa yang dapat kami lakukan, kami hanya datang kepada Raja di atas segala Raja. Dialah Allah penyembuh kita semuanya. Juga Bapak Ibu Saudara, satu hal, kalau 2 hari yang lalu, baru kemarin Jumat Sabtu, kami merasakan hilang suara kami, batuk sampai tidak dapat berkata-kata ya. Tetapi kami tersungkur di kaki Tuhan. Seperti firman Tuhan, bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan tidak akan dipermalukan. Pagi ini kami dapat berkata-kata semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita datang kepada Tuhan, datanglah dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Maka apapun yang menjadi beban hidup kita, Tuhan yang akan menolong dan Tuhan yang akan memberikan yang terbaik. Waktu selanjutnya kami menyerahkan hambanya Bapak Joko Sembodo. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Senang rasanya bisa ada di tempat ini. Tadi disinggung oleh Ibu Gembala, harusnya saya berkhotbah bulan yang lalu. Tapi hari Kamis sebelum khotbah tahu-tahu datang berkat, yaitu kena serangan jantung. Ya, 4 hari di rumah sakit Brayat. Terima kasih jemaat sini mendoakan saya melalui Ibu Gembala. Dalam ibadah pagi Pak Tribir rekam itu kirim Mas didoakan, puji Tuhan. Setelah 4 hari menjalani proses perawatan,
kemarin hari Selasa saya masuk rumah sakit Muwardi, Rebo ada tindakan medis yaitu dipasang ring 2, artinya jantung saya sudah di-tune up. Dan nanti kalau mau diajak naik gunung lagi sama Mas Tribe, Kemisnya pulang dan hari ini bisa ada di tempat ini melayani, ini kasih karunia Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk perhatian, dukungan doa, bahkan pagi ini masih diberi kesempatan melayani. Saya tadi datang ke sini diantar anak, karena selama 1-2 minggu nggak boleh setir, nggak boleh naik motor, bahkan mandi pakai gayung pun nggak boleh. Tangan kanan saya karena pembuluh darahnya itu dipakai untuk memasukkan ring, jadi jangan sampai terjadi pendarahan ulang gitu. Sehingga saya diantar anak, bahkan dokter menyarankan berkhotbah boleh karena memang itu pekerjaan, tapi jangan ngotot ya, jangan seru-seru dan sebagainya. Ya, langsung kita belajar firman Tuhan terambil dari Yakobus 2 ayat 14 sampai ayat 26. Renungan ini sudah saya siapkan sebulan yang lalu, tapi ini diberi kesempatan lagi, yaitu tentang iman dan perbuatan. Ya kita baca ya, kita baca. Yakobus 2 ayat 14 sampai 26, kita baca sampai ayat 17 dulu, mempersingkat waktu. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Seharusnya kita baca ayat ini sampai 26, tapi kita berhenti sampai di sini dulu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mempelajari firman Tuhan, kalau kita belajar Alkitab, seringkali kita menjumpai ayat-ayat yang bertentangan, sepertinya bertentangan satu dengan yang lain. Sepertinya bertentangan. Tetapi kalau kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, GBS meyakini Alkitab adalah firman Tuhan, kita yakin bahwa itu tidak bertentangan. Itu akan saling melengkapi meskipun kelihatannya bertentangan. Nah, sehingga perlu bagi kita orang percaya untuk mempelajarinya dengan seksama, dilihat konteksnya, dilihat maksudnya, supaya segala sesuatunya menjadi jelas, menjadi gamblang, dan kita dapat melihat keindahan Injil, keindahan anugerah Tuhan. Seneng kalau minat, animo, jemaat untuk belajar firman Tuhan. Jadi, kenapa saya sampaikan hal ini pagi ini? Tadi dikatakan di sana, dikatakan di ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ini kata-kata Yakobus, Rasul Yakobus, dan seakan-akan ya pernyataan Yakobus ini bertentangan, beda dengan pernyataan Rasul Paulus.
Ya. Seakan-akan ini berbeda, bertentangan dengan pernyataan Rasul Paulus. Perhatikan, seringkali kita mendengar Rasul Paulus dengan pernyataannya yang sangat terkenal, yaitu keselamatan hanya karena anugerah oleh iman. Betul? Itu Rasul Paulus, bahwa keselamatan itu hanya karena anugerah oleh iman. Lebih tepatnya dalam Galatia 2, 16 kita baca ya. Galatia 2 ayat yang ke-16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jelas pernyataan Paulus ini bahwa keselamatan ya itu hanya karena anugerah oleh iman. Sementara Yakobus, dalam Yakobus 2 ayat 24 kita menemukan di sana seperti ini. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Sepertinya bertentangan antara Rasul Paulus dan Rasul Yakobus. Sepertinya berlawanan. Iki ngomong keselamatan hanya karena anugerah oleh iman. Ini ngomong iman gak cukup, harus dengan perbuatan. Maksudnya apa? Apakah kedua rasul ini bertentangan? Apakah kedua rasul ini berbeda pendapat? Kalau kita belajar firman Tuhan dengan seksama, kita menemukan bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan yang utuh, gak mungkin bertentangan. Masing-masing punya maksud, masing-masing punya tujuan, masing-masing saling melengkapi. Yuk kita belajar pagi ini. Amin. Ya, meskipun saya 2 tahun gak ngajar, kalau saya khotbah kayaknya kayak orang ngajar gitu ya. Semester ini saya diminta ngajar oleh UPITRA, Universitas Pignatelli Triputra, dulu Aba Pignatelli. Awalnya disuruh 4 jam. Saya ketemu dokter, Pak kalau bisa ngajarnya dikurangi jangan banyak-banyak. Ngomongnya piung lagi anyaran di kongkon. Tapi tahu-tahu dapat informasi memang 2 jam. Yang 2 jam teman yang ngajar. Nah, kita lihat ini. Perhatikan. Baik Yakobus maupun Paulus dalam konteks bicara iman dan perbuatan, mereka menggunakan contoh Abraham dan Rahab. Ya, perhatikan Yakobus 2 ayat 21. Bukankah Abraham, Bapa kita, dibenarkan karena perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Itu ayat 21. Kemudian ayat 25 dalam Yakobus tadi, Yakobus 2, dikatakan demikian. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu yang dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Cerita Rahab ini tentunya Bapak Ibu ingat, kalau enggak ingat saya ingatkan. Jadi ada 12 pengintai ya yang diutus mengintai ke Yeriko. Dari 12 ini ada 2 pengintai yaitu Yosua dan Kaleb ya yang ditolong oleh seorang
pelacur, yaitu namanya Rahab. Disembunyikan di rumahnya, ditutupi dengan jerami Alkitab demikian, sehingga tidak ditemukan oleh tentara musuh. Dan pada saat aman, baru kedua pengintai ini dibebaskan, sehingga lolos dari maut. Abraham memiliki iman, dan Abraham melakukan dengan mempersembahkan anaknya Ishak. Rahab memiliki iman, timbulnya dari mana? Berita tentang orang Israel keluar dari Mesir ini sudah menyebar. Bagaimana Tuhan pelihara mereka, bagaimana Tuhan campur tangan atas mereka, bagaimana laut dibelah sehingga orang Israel boleh menyeberang. Ini didengar oleh banyak orang termasuk Rahab. Perbuatan tangan Tuhan yang ajaib melalui orang Israel ini menumbuhkan iman dari Rahab. Sehingga pada saat Rahab mendengar orang Israel sudah mendekat dan sebentar lagi akan menguasai Yeriko, Rahab melakukan tindakan perbuatan, yaitu menyelamatkan kedua pengintai. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik Rasul Paulus maupun Rasul Yohanes dalam konteks iman ini mereka menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Greka dikaio, yang artinya dibenarkan. Ya, dikaio ini artinya dibenarkan karena iman. Tetapi meskipun mereka menggunakan bahasa yang sama, dikaio dibenarkan karena iman, tetapi dalam menjelaskan dikaio ini berbeda antara Rasul Paulus dan Rasul Yakobus. Maksudnya berbeda. Sama-sama Paulus menggunakan ilustrasi contoh Abraham. Sama-sama Paulus dan Yakobus menggunakan ilustrasi contoh Rahab, tetapi konteksnya berbeda. Nah, jadi bagaimana duduk perkaranya? Jadi apa maksudnya dari iman yang menyelamatkan ini? Dibenarkan oleh karena iman ini. Ya. Jadi begini Bapak Ibu, di depan tadi saya katakan, pemahaman Paulus dan pemahaman Yakobus ini tidak bertentangan, sekalipun kelihatannya beda dan bertentangan. Mari kita pelajari, ya. Kalau kita membaca, ya, contoh Abraham, ya. Kejadian 15 ayat 6 itu begini. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abraham percaya kepada Tuhan. Percaya itu beriman. Abraham percaya. Dan oleh karena percaya, Abraham diselamatkan. Amin. Nah, jadi Abraham dibenarkan di hadapan Tuhan karena beriman kepada Tuhan. Karena percaya kepada Tuhan. Dan pada waktu Yakobus mengatakan Abraham dibenarkan waktu mempersembahkan anaknya Ishak, ya toh? Itu adalah kisah yang tercatat di dalam Kejadian 22. Kalau Kejadian 15, Abraham cukup percaya diselamatkan. Lah, buah dari kepercayaan Abraham, ya, buah dari keyakinan Abraham dalam Kejadian 22, Abraham mempersembahkan anaknya Ishak untuk dikorbankan. Jadi percaya dulu, dan tidak berhenti pada percaya. Kepercayaan itu menghasilkan buah. Abraham percaya kepada Tuhan, Abraham diselamatkan, dan ada buah pertobatan, ada buah dari keyakinan Abraham, yaitu mempersembahkan anaknya. Itu sama
dengan Rahab. Mendengar bagaimana kisah Tuhan menyelamatkan Israel, Tuhan berperkara atas bangsa Israel, Rahab percaya kepada Tuhan Allahnya Israel. Percaya. Enggak melihat, enggak meratapi, percaya. Sehingga pada saat dia diperhadapkan dengan dua pengintai, dari kepercayaannya ini dimanifestasikan, dinyatakan dengan menolong dua pengintai ini. Sehingga pengintai ini lolos, pengintai ini selamat. Jadi kapan Rahab percaya? Yosua 2 ayat 11. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang yang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Ini awal mula Rahab percaya kepada Tuhan Allah Israel. Kemudian sejak awal sudah memiliki iman. Sejak awal sudah percaya kepada Tuhan. Kemudian Rahab mengekspresikan imannya dengan cara menyelamatkan, menolong, meloloskan dua orang pengintai Israel. Jelas. Antara Rasul Paulus dan Rasul Yakobus tidak bertentangan. Amin. Meskipun pernyataannya sepertinya berbeda. Rasul Paulus cukup percaya kamu diselamatkan. Yakobus percaya tidak cukup, harus dengan tindakan. Contohnya sama, Abraham dan Rahab, tapi itu melengkapi. Diawali dengan percaya, diawali dengan beriman, maka dimanifestasikan, diaplikasikan dengan perbuatan. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus menjelaskan momen Abraham dan Rahab dibenarkan atau dikayu, ya, di hadapan Allah pada saat mereka percaya kepada Tuhan. Dan iman itu kemudian diekspresikan, dimanifestasikan dengan perbuatan. Ini Paulus, percaya dulu, menerima Tuhan dulu, menjadikan kita sebagai orang percaya, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentunya tidak berhenti di situ. Tentunya akan disertai dengan tindakan. Tentunya akan disertai dengan aplikasinya. Nah, kemudian Yakobus dari ayat yang kita baca tadi mengajarkan kepada kita bahwa iman itu bukan iman yang mati. Tetapi iman yang mati, iman yang kosong, pokoknya percaya. Ya, tetapi iman yang diekspresikan, iman yang dimanifestasikan dalam perbuatan. Sama keduanya. Contohnya sama, memakai contoh Abraham, ya, yang mempersembahkan Ishak anaknya. Sehingga sampai sekarang Abraham dikenal sebagai bapak orang percaya, bapak orang beriman. Contohnya Rahab yang menyelamatkan kedua pengintai. Pertanyaannya kepada kita sekarang. Kita ada di tempat ini. Kita memuji Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Kita katakan aku orang Kristen. Aku orang beriman. Aku percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah iman percaya kita adalah iman percaya yang mati, yang kosong, yang tidak pernah kita ekspresikan, yang tidak pernah kita nyatakan kepada orang lain? Apakah iman percaya kita itu iman percaya yang mau percaya tok, tetapi tidak kita manifestasikan, nyatakan dengan perbuatan kita? Hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita semuanya Bapak Ibu.
Kita adalah orang beriman. Kita adalah orang percaya kepada Tuhan. Oleh karena iman dan percaya kita diselamatkan. Oleh karena iman dan percaya kita mendapatkan kebenaran di hadapan Tuhan. Namun Tuhan mau kita tidak berhenti hanya sekedar percaya. Manifestasikan imanmu. Aplikasikan keyakinanmu kepada orang lain dengan perbuatanmu yang baik. Yuk, sedikit saya tambahkan Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Ayat ini membantu kita memahami pemahaman tentang iman tadi. Perhatikan, Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jelas dan tegas bahwa kasih karunia itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Amin. Bukan karena kita rajin ke gereja, bukan karena kita sering memberi, bukan karena kita menjadi aktivis gereja dan sebagainya. Itu karena pemberian Allah. Bahkan lebih jelas lagi dalam ayat yang ke-9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat 8 dan 9 ini menegaskan keselamatan hanya karena kasih karunia. Oleh iman bukan perbuatan. Kemudian ayat 10 tadi dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Dalam ayat ini, tiba-tiba disinggung perbuatan baik. Ya kan? Dikatakan itu bukan karena usahamu, bukan karena pekerjaanmu, bla 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 bla, tapi karena kasih karunia Allah. Tetapi Rasul Paulus dalam ayat sebelum menyinggung tentang perbuatan baik. Maksudnya apa? Ya. Maksudnya adalah bahwa perbuatan baik tidak menyelamatkan. Perbuatan baik tidak menyelamatkan. Tetapi setelah kita diselamatkan, setelah kita percaya kepada Tuhan, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentunya kita memanifestasikan kepercayaan kita dengan perbuatan baik. Hari ini di depan kita ada perjamuan kudus. Saya percaya ini bukan rutinitas awan bulan aja, bukan rutinitas. Tetapi perjamuan kudus membawa kita mengingat kembali akan karya Kristus di atas kayu salib. Perjamuan kudus mengingatkan kita kembali akan kasih karunia Allah yang Tuhan Allah berikan di atas kayu salib. Supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bonusnya apa? Kadang lewat perjamuan kudus kita dikuatkan. Lewat perjamuan kudus kita disembuhkan. Lewat perjamuan kudus hati kita lega dan sebagainya. Dan tidak berhenti sampai di situ. Kita diselamatkan. Dan untuk kita memanifestasikan, mengaplikasikan, menunjukkan dengan perbuatan baik kita. Saudara, ayat yang ke-10 kita sedikit bahas ya. Di ayat 10 ini tidak langsung dikatakan untuk melakukan perbuatan baik, tidak langsung. Tetapi diawali karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi ayat 10 ini bicara tentang lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
kemudian kita manifestasikan dengan perbuatan baik. Saya percaya pernyataan Rasul Paulus, pernyataan Rasul Yakobus tidak bertentangan. Kesannya kok beda, tapi mereka saling melengkapi. Ya, ini saya contoh begini Bapak Ibu. Waktu itu jemaat di Galatia itu menghadapi tantangan yang berat. Di mana di Galatia ini banyak suku-suku bangsa di sana dan tentunya banyak juga mereka yang menerima Tuhan, percaya kepada Tuhan. Satu sisi orang Israel ada yang percaya kepada Tuhan. Tetapi mereka masih terikat dengan tradisi. Mereka masih terikat dengan kebiasaan-kebiasaan lama. Contohnya apa? Harus sunat, harus Taurat dilakukan dan sebagainya. Ini sisi yang lain. Jadi pada waktu Injil berkembang waktu itu ada banyak tantangan. Salah satu tantangannya adalah bahwa nggak cukup percaya, tapi harus ditambahkan sunat. Nggak cukup percaya kepada Yesus, tetapi harus ikuti tradisi-tradisi agamawi, tradisi atau budaya-budaya agamawi. Sehingga Rasul Paulus dengan tegas mengatakan, diselamatkan oleh karena anugerah, oleh iman. Cukup Yesus, tidak perlu menambahkan. Ini konteks daripada Rasul Paulus. Sementara di sisi yang lain, ada orang Kristen, ada orang percaya, cukup percaya tok wis rasa gagas yang lain. Pokoknya percaya rasa mikir yang lain. Sehingga Rasul Yakobus mengingatkan, iman itu harus disertai dengan perbuatan. Iman itu harus disertai dengan perbuatan. Artinya iman itu harus dimanifestasikan. Iman itu harus ditunjukkan kepada orang lain dengan perbuatan kita. Contoh kedua Rasul sama, pakai Abraham, pakai Rahab. Mereka beriman, mereka melakukan. Ya, jadi saudara yang kasih Tuhan, Rasul Paulus tadi di awal, Rasul Yakobus di awal saya katakan, ayat 16-17 enggak salah, Yakobus 2, 16-17, katakan di sana, kalau ada orang susah, tadi katakan enggak bisa makan, enggak bisa pakai baju, kemudian kalau kita hanya melihat dan tidak menolong, itu omong kosong. Ya toh? Harus kita menolong mereka. Ya, Yakobus mendorong orang percaya untuk memanifestasikan imannya dalam perbuatan. Sekarang penutup. Amin. Jangan lama-lama. Ya. Penutup aplikasi bagi kita. Seringkali kita mendengar, seringkali punya pemahaman seperti ini. Awas. Kalau tidak baik, ini, awas, kalau tidak baik, kalau tidak ke gereja, kalau tidak mengembalikan perpuluhan, kalau ini dan sebagainya, artinya untuk mempertahankan keselamatan itu, maka imanmu akan batal menyelamatkanmu. Ini meden-medeni. Kekristenan enggak seperti itu Bapak Ibu. Penuh dengan ancaman. Penuh dengan ancaman. Orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa anugerah Tuhan itu lebih dari cukup. Kebaikan Tuhan itu lebih dari cukup. Dan kalau kita menyadari anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan lebih dari cukup, tentunya enggak usah diancam, enggak usah diweden-wedeni. Kita berusaha untuk menunjukkan anugerah yang Tuhan terima melalui perbuatan baik kita kepada setiap orang. Kita menunjukkan kasih karunia yang kita terima dengan ucapan syukur kita kepada setiap orang. Bahkan kepada Tuhan lewat ibadah yang kita selenggarakan.
Hari ini saya bisa berkhotbah, ini kasih karunia Tuhan. Waktu saya di ruang operasi, tak WA pora ya. Tapi saya ngikut aja, Tuhan ya sudah. Bisa berkhotbah hari ini. Ya. Tuhan luar biasa. Selama perawatan di Brayat, sampai perawatan di mana? Rumah Sakit Muwardi, samping saya ini ada bapak-bapak, tahun 2021, mereka pasang 2 ring di Rumah Sakit Dr. Un, habis kurang lebih 150 juta. Dan apa yang saya alami, hampir enggak mengeluarkan dana sama sekali. Karena BPJS, betul karena BPJS. Tapi saya ingat itu karena pemerintah kita yang mengelola dengan baik. Jadi meskipun nggak cocok dengan pemimpinnya, ada kan? Tetap berdoa untuk bangsa dan negara. Saya sadar betul, kan kita punya pemahaman berbeda-beda ya. Wah ini aku cocok, kayak cocok rasa sembenggo negoro. Jangan Bapak Ibu. Saya ini salah satu contoh yang menikmati fasilitas kebijakan oleh pemerintah Indonesia ini, di mana menikmati fasilitas BPJS, dirawat, nggak keluar biaya, ya memang keluar tiap bulan bayar BPJS. Itu kan, tapi itu nggak sebanding dengan yang saya terima. Jadi wajib dan hukumnya berdoa untuk bangsa dan negara. Supaya kesejahteraannya tambah dan sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini Tuhan mengingatkan kita bahwa oleh karena iman kita diselamatkan. Amin. Iman percaya kepada Tuhan Yesus. Kita diselamatkan, kita beroleh janji-janji Tuhan. Kita beroleh mujizat pertolongan yang daripada Tuhan. Apakah kita mau berhenti di sini? Tentunya tidak. Akan kita aplikasikan, akan kita manifestasikan iman kita dengan perbuatan baik kita. Kepada saudara kita seiman, kepada orang-orang yang ada sekitar kita, tentunya kepada Tuhan yang sudah memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kami undang bisa berdiri, kita akan ambil perjamuan kudus. Pemain musik bisa maju ke depan. Kita angkat satu pujian, karena salibmu, hanya kau Tuhan di hidupku. Kami mohon pelayan perjamuan bisa maju ke depan. Hanya kau Tuhan di hidupku ya. Hanya kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hidupku. Ku nyatakan kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segala. Katakan karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu,
Karena salib-Mu Tuhan, amin, amin. Ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mengawali bulan September ini, hati kami limpah dengan ucapan rasa syukur, di mana kami dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Kebenaran yang mengingatkan kepada kami akan iman percaya kami. Kami bersyukur kami boleh memiliki Tuhan Allah yang seperti Engkau. Tuhan yang selalu hadir dalam setiap musim kami. Tuhan yang selalu menyediakan waktu semuanya untuk kami, menolong kami, menyertai kami, bahkan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan firman-Mu mengingatkan kepada kami, agar iman percaya kami manifestasikan. Kami aplikasikan melalui perbuatan baik. Sehingga dunia melihat ada Yesus di dalam kami. Roh Kudus, Engkau yang akan memampukan dan menolong kami. Untuk kami menghasilkan buah pertobatan yang dapat dinikmati, yang dapat dikecap oleh setiap orang. Sehingga mereka pun boleh mengalami Tuhan sebagaimana kami mengalami Tuhan. Di hadapan kami ada perjamuan kudus yang sebentar akan kami lakukan. Kiranya Tuhan melayakkan kami untuk kami ambil bagian di dalamnya. Melalui perjamuan kudus ini kami diingatkan akan kasih Tuhan. Kami diingatkan akan kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidup kami melalui karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan kami selalu hidup dalam pimpinan tuntunan Tuhan. Melalui perjamuan kudus ini, kami boleh merasakan Tuhan tinggal di dalam kami dan kami tinggal di dalam Tuhan. Kami tidak sendiri, ada satu pribadi yang selalu ada dalam setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut perjamuan kudus-Mu dengan penuh ucapan rasa syukur. Amin. Silakan duduk, kita angkat pujian ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kau Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. jiwaku pun berserah Hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup,
katakan karena salibmu. Karena salibmu ku hidup. Jemaat kami undang berdiri sama-sama. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan Mujizatmu karena salibmu kira lama-lama. ku hidup. Amin, amin. Karena salibmu Ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan. mujizat Sekali lagi katakan karena salibmu. karena salibmu ku hidup. Karena salibmu. Ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Saudara yang dikasihi Tuhan, angkat roti lebih tinggi dari atas kepala kita. Kita menghargai tubuh Tuhan. Kita manusia lemah dan terbatas. Tapi kita punya Tuhan yang kuat, Tuhan yang tak terbatas. Yakin dan percayalah Tuhan ada, Tuhan hadir dalam hidup kita, menutupi kelemahan kita, melengkapi keterbatasan kita, sehingga kita dimampukan melewati hari-hari kita, bahkan kita beroleh kuasa kemenangan. Dengarkanlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, bagi saudara dan saya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan penucapan rasa syukur, iman percaya pada Tuhan, mari kita bersama-sama makan, kita bersekutu dengan tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Darah yang tercurah di atas kayu salib, darah yang suci, darah yang mahal, yang mampu mentahirkan kita, yang mampu menyembuhkan sakit penyakit kita, yang memampukan kita untuk datang kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan penucapan rasa syukur, iman percaya pada Tuhan, mari bersama-sama kita minum, kita bersekutu dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tanganmu dua-dua kepada Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, sebagai bentuk penyerahan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Kiranya tangan Tuhan menggandeng kami, tangan Tuhan sendiri yang akan menuntun setiap langkah-langkah kami. Kami dimampukan melewati hari-hari kami yang sulit, kami dimampukan untuk kami menyelesaikan pergumulan kami karena Tuhan menyertai kami. Dan akhirnya kami menjadi orang-orang yang menang karena Tuhan ada bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan,
hari-hari yang akan kami lewati, akan ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, akan banyak permasalahan. Tapi kami yakin kalau Tuhan bersama dengan kami dimampukan, kami disanggupkan menyelesaikan setiap tantangan, persoalan, bahkan apa yang menghalangi kami, rintangan kami, dapat kami hadapi, dapat kami terobos karena Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih untuk persekutuan yang manis, di mana Tuhan tinggal di dalam kami, dan kami boleh tinggal di dalam Tuhan. Dan kiranya damai, sejahtera, sukacita surgawi limpah dalam hidup kami, karena Tuhan ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk perjamuan kudus yang boleh kami selenggarakan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Silakan duduk, cawan akan dikumpulkan, mimbar kami serahkan kepada yang bertugas. Atas nama Gembala Sidang dan Jemaat GBS Samaan, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Joko Sembodo yang sudah melayani firman Tuhan dan perjamuan kudus pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Warta Gereja, Minggu 1 September 2024. Selasa sampai Sabtu, doa pagi jam 4:30 pagi. Kamis 5 September 2024, pertemuan orang tua anak PPA jam 5 sore. Sabtu 7 September, ibadah Yud jam 6 sore. Minggu 8 September, ibadah raya pagi 4:30 pagi, ibadah raya sore jam 5 sore. Ibadah blessing kit jam 8 pagi, ibadah EG jam 9 pagi. Persembahan dana rumah Tuhan untuk bulan Agustus masuk sebesar Rp2.505.000. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat yang berulang tahun untuk minggu ini, tanggal 31 Agustus, Ibu Nuryati. Selamat buat Ibu Nuryati, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan yang kedua. Nanti dengan kasih Kristus, Bapak Pendeta Joko Sembodo akan menutup doa dan doa berkat bagi kita. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebab Tuhan sangat baik. Dia baik. Yesus dia baik. Yesus dia baik bagiku.
Hati kami limpah dengan ucapan rasa syukur ya Tuhan, atas pimpinan tuntunan Tuhan dalam ibadah kami pagi ini. Kami percaya kami meninggalkan tempat ini tidak dengan tangan hampa, tetapi kami pulang membawa sukacita, membawa berkat-berkat Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Kiranya Tuhan memberkati sidang jemaat yang sudah hadir, berkati dalam keluarga rumah tangga mereka, hidup nikah mereka, ada keharmonisan, ada kerukunan, ada cinta kasih. Apapun yang mereka kerjakan dan mereka usahakan, Tuhan membuat berhasil dan beruntung. Demikian juga setiap anak-anak mereka yang duduk di bangku sekolah maupun kuliah, bahkan yang belum bekerja, Tuhan memberkati. Tuhan senantiasa menolong dengan hikmat pengetahuan akal budi, dengan kesempatan-kesempatan yang luar biasa. Tuhan, setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini, Tuhan memakai lebih indah lagi, lebih heran lagi di masa-masa yang akan datang. Pengurapan yang baru, otoritas dan wibawa ilahi menyertai dalam tugas pelayanan mereka. Tangan-tangan yang sudah mengembalikan, baik persembahan mingguan, persembahan persepuluhan, persembahan untuk rumah Tuhan, apapun jenisnya, bahkan tenaga pikiran mereka untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan tidak mau berkepot tangan, Tuhan akan kembalikan dengan lipat kali ganda kepada setiap jemaat-Mu. Terima kasih, memberkati bangsa dan negara kami. Dari istimewa hari-hari ini sedang mempersiapkan untuk pilkada. Kiranya Tuhan menjamin keamanan, kesejahteraan dan ketentraman kota kami atau bangsa kami, sehingga kami boleh menjalani aktivitas tanpa ada kendala dan gangguan. Sebentar kami akan tinggalkan rumah Tuhan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya kasih karunia Tuhan menyertai setiap langkah-langkah kami. Kami tiba di rumah kami dengan keadaan damai, sejahtera tanpa kurang suatu apapun. Saudaraku kekasih-kekasih Kristus, dengan penucapan rasa syukur, iman, percaya pada Tuhan, angkatlah tanganmu. Terimalah berkat rahmat yang daripada Allah Bapa. Pulanglah, jadilah garam dan terang dunia. Permuliakanlah Kristus Yesus Tuhan kita melalui kehidupan kita. Kuasa Roh Kudus memimpin, menuntun setiap langkah-langkahmu. Engkau diberkati dan engkau akan menjadi berkat dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih.